Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Jemaat GBP Taman Firdaus yang dikasihi dimanapun berada. Juga shalom kepada Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang sedang mengikuti video ini. Saya berdoa semoga kita dalam perlindungan Tuhan diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, sebagai orang percaya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Bapa berikan dalam kehidupan hamba. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba mohon ampun atas segala dosa hamba, layakan dan kuduskan hamba. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan hamba. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menuntun hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu di saat hamba menyampaikan firman-Mu, hamba tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi perisai dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menjawab syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tak terasa kita saat ini berada di penghujung akhir bulan Januari di tahun 2022, minggu terakhir ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang mencekam, akan terjadi banyak malapetaka, akan terjadi gempa bumi di mana-mana, akan terjadi gelombang yang dahsyat, akan terjadi banyak varian-varian baru dalam COVID ini. Sebagai orang percaya, saya mau mengatakan kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudari, jangan pernah takut. Jika kita hidup di dalam Tuhan, jika kita mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita dengan kepakan sayapnya. Dia akan menjaga kita sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada saat ini, yaitu saya ambil dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 sampai 20. Wahyu 3 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca. Saya memberikan tema pada saat ini, yaitu jangan keraskan hatimu. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Jadi kitab Wahyu ini ditulis oleh salah satu dari 12 rasul, yaitu Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos dalam satu penglihatan, sehingga dibukukan dalam satu buku kitab dan dikirim kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, yaitu Efesus, Mirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Oleh pemerintah Romawi, Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, sebuah pulau kecil lepas pesisir Yunani, karena Rasul Yohanes mengabarkan firman Allah. Pembuangannya merupakan bagian dari sebuah rasa atau sebuah masa aniaya yang hebat terhadap gereja yang terjadi setelah Kaisar Romawi, yaitu Domitianus, memproklamirkan bahwa ia harus disembah sebagai Tuhan. Dan di Pulau Patmos inilah Rasul Yohanes menerima pewahyuan mengenai Yesus Kristus dari Allah Bapa.
seorang malaikat menolong Rasul Yohanes untuk mengerti penglihatan itu. Mengingat kita pertama dalam Alkitab yaitu Kejadian menceritakan awal dan dari dosa dan kemenangan setan. Maka kitab terakhir dalam Alkitab yaitu Wahyu menceritakan akhir dosa dan kekalahan setan dan berkat yang khusus dijanjikan bagi mereka yang membaca, mendengar, dan mentaati firman Tuhan. Nah, sesuai dengan tema yang saya berikan pada saat ini, bagaimana orang Kristen untuk jangan mengeraskan hati kita. Jangan mengeraskan hati. Karena eh, karena kekerasan hati, kita seringkali jatuh di dalam dosa. Seperti yang tadi saya jelaskan, kitab Wahyu ini adalah dijanjikan untuk bagi mereka yang membaca, mendengar, dan mentaati firman Tuhan. Jika kita mengeraskan hati kita, maka berkat yang khusus yang dijanjikan bagi kita tidak akan kita terima. Oleh karena itu, saat ini saya mau mengatakan, jangan pernah keraskan hatimu. Kenapa kita masih mengeraskan hati? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 di situ dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kita sering kali mengejar keinginan. Saya melihat saat ini ada suatu tren di mana kita membeli segala sesuatu bukan lagi karena fungsinya, tetapi kita membeli karena gengsi, karena keinginan. Contoh yang paling mudah yaitu kita membeli handphone. Handphone setiap saat ada tipe yang baru. Setiap tipe yang baru ada beberapa orang dia mengikuti, dia selalu beli. Padahal handphone yang lama itu masih bagus. Nah, akhirnya kita hidup dalam keinginan ketika kita membeli tidak lagi melihat fungsinya. Padahal sama ketika kita membeli handphone yang dengan tipe yang baru dengan tipe yang fungsinya sama untuk telepon. Tetapi di sini ada pemunduran. Kita membeli segala sesuatu bukan lagi karena fungsinya, tetapi karena gengsi. Nah, jemaat yang di Laodikia ini adalah jemaat yang suam-suam kuku. Maka Tuhan mengirimkan firman ini kepada mereka untuk mereka sadar apa yang mereka lakukan. Dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 di situ dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan dari mulutku. Karena itu, saya mau bilang bahwa kehidupan kita jangan pernah suam-suam kuku. Kita harus mempunyai fokus pada satu tujuan. Kita kadang-kadang kita terlalu khawatir. Khawatirnya orang saat ini tuh sudah terlalu berlebihan. Padahal dalam 1 Petrus 5 ayat 7 di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Kadang-kadang kita terlalu mengeraskan hati. Kita seolah-olah mengatakan, ya ini saya, ya ini dengan sikap saya, ini sifat saya seperti ini, ya kamu harus mengerti. Itu salah. Seharusnya kita mau mendengar nasihat orang. Kita kadang-kadang tidak mau menerima masukan dari orang. Kita tetap kekeh bahwa ini diri saya. Lah, kamu mau
ini kamu mau bergaul dengan saya, kamu harus terima saya. Ya, ini sifat saya. Ini sering kali saya dapati dengan orang-orang seperti ini, mengeraskan hati. Mengeraskan hati, sehingga ketika kita terlalu mengeraskan hati kita, kita mengejar keinginan kita, pada saat keinginan kita itu sudah tidak tercapai, maka kita akan mengakibatkan kita menjadi iri, menjadi benci, menjadi dendam. Satu kali saat saya punya teman, dia begitu benci dengan temannya. Dia melihat temannya itu, dia udah benci banget. Saya bilang, brother, kamu benci orang itu. Apakah kamu tahu orang itu benci dengan kamu? Dia hidupnya enak-enak saja. Kita yang kamu melihat orang itu kamu benci. Ya belum tentu dia mikirin kamu, tapi kamu di pikiran kamu hanya orang itu aja terus. Artinya apa? Hidup kita, hidup kamu hanya memikirkan kebencian. Akhirnya apa? Jatuhlah sakit. Ketika kita menasehatkan, dia tidak mau mendengar. Ketika kita memberi masukan, dia tidak mau menerima. Nah, bagaimana supaya kita jangan mengeraskan hati? Yaitu kita harus membaca firman Tuhan. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 105, di situ dikatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya pernah mengalami kekerasan hati yang luar biasa. Hampir 12 tahun saya mempunyai kekerasan hati. Tahun 1995 saya bekerja dalam satu dunia hiburan di daerah Jakarta Selatan yang cukup bagus. Dari 95 sampai 98 saya bekerja. Saya mengalami banyak hal. Saya mengejar keinginan-keinginan duniawi saya. Saya mengejar apa yang menjadi keinginan anak muda saat itu, sehingga saya terjerumus dalam kehidupan dunia malam, yaitu dengan narkoba. Saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Padahal setiap saat, setiap minggu saya itu ke gereja, dan saya selalu ke gereja. Dalam setahun paling hanya 2 atau 3 kali saya ke gereja. Tapi saya baru sadar saat ini bahwa kita ke gereja tidak menjamin kita masuk surga atau kita kehidupan kita menjadi lebih baik. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, yang akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus. Saya berkeras hati karena waktu itu saya bekerja malam, di dunia malam itu saya masuk jam 4 sore, nanti pulangnya subuh jam 4 atau jam 5 baru sampai rumah, baru istirahat. Jadi dunianya berputar, malam untuk bekerja, siang untuk saya tidur. Akhirnya apa? Tuhan sayang kepada saya, Tuhan menghajar saya dengan sebuah penyakit. Saya tidak bisa kenal dengan matahari, karena hampir 12 tahun saya tidak pernah kena matahari, karena saya berangkat udah sore, nanti pulangnya sudah subuh, dan dari pagi sampai siang saya akan tidur. Satu saat saya mengalami satu sakit ketika ketika saya kena matahari, muka saya merah dan saya selalu mimisan. Mulut saya bau banget, dalam saya tuh udah hancur karena saya memakai narkoba. Tapi saya mengeraskan hati. Beberapa teman nasihat kepada saya, ayolah bertobatlah. Saya bilang, iya saya bertobat. Akhirnya saya mengundurkan diri dari pekerjaan itu, dan saya mulai melayani. Tetapi karena kekerasan hati saya lewat berapa bulan saya bekerja lagi dan jatuh sakit lagi. Setelah itu saya bekerja lagi, saya jatuh sakit lagi. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya harus benar-benar meninggalkan keegoisan saya, keinginan daging saya. Saya harus benar-benar mulai dengan satu kehidupan yang baru, yaitu menyerahkan tubuh saya, menyerahkan hidup saya, sehingga saya lebih baik. Akhirnya saya meninggalkan kehidupan lama itu. Saya mulai mengenal Yesus. Saya mulai membaca firman Tuhan. Saya mulai bersekutu, saya punya persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya perlahan-lahan
kehidupan saya dipulihkan. Saya tidak pernah direhab. Saya tidak pernah mengalami namanya rehab narkoba. Tapi puji Tuhan, mujizat Tuhan luar biasa. Saat ini saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa tidak ada mustahil. Saya sembuh total. Saya tidak ada sakit penyakit saat ini. Dan itu bukan karena kuat dan gagah saya. Saat ini saya suka menangis. Saya ingat berapa waktu yang lalu, hampir 12 tahun saya kehilangan waktu yang begitu indah dalam hidup saya. Saya jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan menyayangi saya. Tuhan mengajar saya dengan berbagai sakit, dengan berbagai masalah. Karena Tuhan ingin membentuk, karena Tuhan menyayangi saya, karena Tuhan menyayangi kehidupan saya. Maka Dia membuat saya, memberikan saya sakit sehingga saya kembali ke jalan yang benar. Saat ini saya memberikan dorongan kepada nasihat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin punya masalah yang luar biasa, mari introspeksi diri. Mungkin saat ini kita mengeraskan hati kita. Mungkin kita punya sakit yang sudah bertahun-tahun. Jangan keraskan hatimu. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Saya jujur, saya mengalami kasih karunia luar biasa. Saya bekerja di dunia malam. Saya hampir 3 kali, 4 kali saya mengalami overdosis. Tapi Tuhan menolong saya. Kemarin, bulan kemarin, saya bertemu dengan teman lama saya. Dia kaget. Dia bilang, "Theo, kamu masih hidup?" "Ya, emang kenapa?" "Ya, saya pikir kamu udah di penjara, kalau enggak udah mati." Soalnya pada waktu itu kita yang pemakai hanya 2 jalan, yaitu kalau enggak di penjara, kalau enggak mati. Saya bilang, "Brother, saya masih hidup." "Oh, teman-teman kita pikir kamu udah mati atau di penjara, soalnya hampir 10 tahun lebih kamu nggak ada kabarnya." Saya bilang, "Saya sudah bertobat, saya sudah diubahkan oleh Tuhan, dan sekarang saya melayani Tuhan." Mereka, "Emang kamu mampu?" Saya bilang, "Kenapa tidak mampu? Apa yang kita bilang tidak mampu, Tuhan mampukan." Memang secara materi jauh kehidupan mereka dengan saya. Tapi saat ini saya percaya, saya punya Tuhan yang kaya, saya punya Tuhan yang luar biasa. Kekristenan bukan berbicara tentang kekayaan, tetapi berbicara tentang investasi kita setelah kita meninggal. Apalah arti ketika kita masih hidup kita memiliki banyak harta, tetapi pada akhirnya di akhirat kita masuk dalam neraka. Oleh karena itu, saat ini jika Bapak Ibu Saudara-saudari punya permasalahan, jangan keraskan hatimu. Rendahkanlah hatimu. Minta ampun kepada Tuhan. Karena Dia adalah penolong. Dia yang akan menyelesaikan setiap permasalahanmu. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Jangan mengejar keinginanmu. Jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Tuhan sayang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara dan Bapak, Ibu punya pergumulan yang luar biasa. Mari, rendahkan diri, berlutut. Baca firman Tuhan. Kita punya hubungan. Kita bersekutu yang rutin terhadap Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Melalui kita, keluarga kita akan dipulihkan. Melalui kita, teman-teman kita akan dipulihkan. Melalui kita, orang-orang di sekitar kita akan dipulihkan. Kita akan menjadi berkah. Saya sudah mengalami Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saya narkoba 12 tahun. Saya tidak direhab.
Tapi Tuhan pulihkan, Tuhan bersihkan semuanya. Ketika saya mulai mengikuti Yesus, saya setiap saat saya rutin baca firman Tuhan. Sampai teman saya berkata, untuk apa sih kamu baca firman Tuhan setiap hari? Saya bilang, dengan membaca firman Tuhan, saya merasa ketenangan. Saya bisa mengekang keinginan-keinginan saya. Sudah hampir 14 atau 15 kali saya baca, bukannya apa, tapi ini sebuah motivasi buat Bapak Ibu. Saya sudah 14 atau 15 kali saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu saya lakukan rutin setiap hari. Dan itu membuat saya menjadi dekat dengan Tuhan. Membuat saya menjauhkan saya dari hal-hal yang dulu saya sering melakukan. Hari ini Tuhan sedang berada di hadapanmu. Tuhan mau mengetok hatimu. Maukah kamu membuka pintu hatimu untuk Tuhan masuk? Maukah engkau menerima ketokan Tuhan di hatimu? Jauhkan amarahmu, jauhkan kekerasan hatimu, jauhkan rasa dendammu, rendahkan dirimu. Tuhan sedang mengetok hatimu. Tuhan sedang mengetok hatimu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saat ini, dengan kerendahan hati, mari, jangan keraskan lagi hatimu. Tuhan sedang mengetok hatimu saat ini, karena Tuhan sayang. Mungkin kehidupan kekristenan kita menjadi suam-suam kuku. Ambil komitmen saat ini. Mulai hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan pernah takut. Penyertaan Tuhan, ya dan pasti. Ketika saya meninggalkan kehidupan lama saya takut dengan kehidupan. Saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang enak. Tetapi saya yakin Tuhan akan mengangkat saya. Tuhan akan merubah saya dengan berbagai permasalahan yang saya hadapi. Saya percaya seperti emas dilebur, dipanaskan dan dibentuk, akan menjadi sebuah emas yang murni, yang mahal harganya. Saat ini firman ini saya memberikan buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Mari, jangan keraskan hatimu. Jangan khawatir. Buang egomu, buang gengsimu. Belilah segala sesuatu bukan karena keinginanmu, tetapi karena fungsi. Tuhan menyayangi. Tuhan sedang mengetok hatimu saat ini. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami. Dan kesaksian hamba boleh memberkati banyak orang ya Bapa. Sehingga setiap orang yang masih mengeraskan hati-Mu, biar Roh Kudus menjamah. Biar Roh Kudus masuk dalam hidup mereka. Sehingga melepaskan pengampunan. Melepaskan setiap amarah. Melepaskan setiap iri hati dan dengki. Dan biarlah merendahkan hati untuk berharap meminta pertolongan hanya padamu ya Bapa. Bawa hamba terus dalam pengenalan terhadap-Mu. Bawa hamba terus Tuhan untuk mengenal jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terpuji untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Berkati setiap jemaat yang dalam permasalahannya Bapa. Kuatkan dan teguhkan kami ya Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.